Bagi teman-teman kita profesional woodworker, mesin trimmer ini adalah mesin wajib. Kalau saya main-main ke workshopnya mereka yang profesional di bidang perkayuan, seperti yang biasa buat mebel, biasa buat kitchen set, atau yang buat kusen dan pintu, mesin trimmer ini pasti ada di workshop mereka. Dan bagi kita yang hanya hobi woodworking atau yang hanya untuk DIY saja, mesin seperti ini ya menurut saya sih secondary mesin. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian sudah pernah menggunakan mesin ini, pasti kalian langsung suka ya. Kenapa? Alasannya dengan mesin ini kita menjadi lebih kreatif. Karena banyak sekali hal menarik yang bisa kita lakukan dengan mesin ini di bidang perkayuan. Misal membuat parit pada kayu ya, membuat parit, membuat coakan, membuat pola, dan bahkan juga bisa menjadikan mesin ini sebagai jointer. Tinggal buat dudukannya saja. Nah, mesin trimmer yang kita bahas kali ini adalah mesin trimmer dari DCA, untuk tipenya adalah AMP02-6. Untuk harganya bisa dikatakan sama seperti kelas menengah yang lain ya. Harganya nanti ya saya akan sebutkan di akhir, jadi pantengin terus. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Menurut pengalaman saya ya, kendala pada saat menggunakan mesin trimmer dari kelas menengah ke bawah itu di aksesorisnya yang kurang berkualitas. Sering nggak bisa digunakan ya untuk aksesorisnya itu. Tingkat kepresisiannya rendah karena build quality-nya itu yang memang ala kadarnya. Nah, bagaimana dengan DCA ini? Apakah kualitasnya sama saja dengan brand kelas menengah lain? Kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. Pesawat lewat. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa kita spill terlebih dahulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya khas DCA ya, hijau telur asin, sudah teregistrasi K3L ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa keterangan untuk spek dan juga fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja. Nah, ada buku panduan, ada kitab-kitabnya di sini ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Di sini ada kartu garansi, dan untuk garansi dari DCA ini adalah 6 bulan pertama itu gratis servis ya, gratis servis dan segala biaya apapun itu gratis ya untuk 6 bulan pertama. Lalu berikutnya itu potongan harga 30%. Jadi untuk mesin ini garansinya 6 bulan ya, garansi bersihnya gitu ya. Lalu ini ada buku panduan penggunaan berbahasa Inggris ya di sini ya. Dan ada yang bahasa Indonesia juga, petunjuk manual. Lalu kita diberikan juga karbon brush cadangan. Selanjutnya di sini ada kunci-kunci. Kunci. Nah, kuncinya mantap nih ya. Lalu aksesorisnya ya. Nih. Ini juga ada. Wah. Ini untuk mesinnya ya teman-teman ya. Mesinnya dan juga nah, ini mesinnya ya. Mantep. Nah, untuk aksesorisnya, ini nyangkut di bawah ya, agak susah deh. Harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, ini ya, aksesorisnya ya. Udah ya, udah kosong ya, sudah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita bahas build quality dari produknya ya. Yang pertama kuncinya. Dari kuncinya saja sudah terlihat meyakinkan ya. Kuncinya ini besi, dilapisi dengan cat berwarna hitam ya teman-teman ya, untuk tingkat ketebalannya. Nah, kalian lihat aja ya sendiri ya, benar-benar tebel. Dari kuncinya saja sudah terlihat meyakinkan. Lalu untuk trimmer guide-nya, ini kalau dari bentuk sih mantep ya, rapih gitu ya, cetakannya rapih. Nah, yang paling mantep di sini ya, kalau ini nggak asal-asalan dibuat. Nih, knop-knopnya ini nih. Kalian lihat aja ya, untuk cetakannya itu benar-benar rapih. Benar-benar rapih ya untuk cetakannya ya teman-teman ya. Tidak terlihat asal jadi. Lalu berikutnya, untuk straight guide-nya. Ini juga ya. Terlihat meyakinkan. Rata juga ini. Nanti kita akan uji apakah presisi atau tidak. Material bahannya adalah besi ya. Dan tebal ini. Tebal. Ini juga nih. Tebal ya. Kokoh. Kita lihat nih, apakah presisi atau sama saja dengan brand kelas menengah lainnya. Selanjutnya yang paling terlihat nih ya, trimmer glass-nya untuk kualitasnya. Kalian lihat aja lah. Saya kalau panjang lebar dibilang nanti terlalu memuji-muji ya kan. Tapi kalau kalian lihat sendiri bagaimana menurut kalian?
Apakah bagus ataukah asal-asalan atau biasa saja? Silakan dituliskan pada kolom komentar. Kalau menurut saya sih bagus ya. Ini tebal ya. Nih. Kalian lihat aja ya, tebal. Lalu untuk knop-knopnya ini juga cetakannya rapi. Ini juga finishingnya juga rapih ya. Selanjutnya mesinnya. Untuk bodinya, material bahannya adalah plastik. Nah, kalian lihat aja lah sendirilah. Saya males panjang lebar ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau dari penglihatan mata, bagaimana menurut kalian kualitas plastik dari DCA ini? Tidak ada yang melebar-lebar ya kan? Tidak ada yang renggang-renggang, cetakannya rapi, DCA ya kan? Lalu di sini ya, cetakannya, angkanya jelas. Nih, untuk kabelnya juga tebal ya. Kalian simpulkan aja lah bagaimana kualitas dari material bahannya. Kalau saya sih bagus ya, sudah pasti ini bagus untuk material bahannya. Selanjutnya kita bahas fitur-fiturnya. Apa saja fitur yang ada pada trimmer ini. Untuk fitur sih standar-standar saja ya. Standar-standar saja seperti trimmer pada umumnya. Kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada switch on off yang dilindungi dengan bodinya ya. Jadi ini tidak rentan untuk tertekan ya. Nah, di sini nih tersenggol kan bahaya ini kalau tiba-tiba menyala. Di sini ada pelindungnya. Lalu penempatan carbon brush di luar ya. Jadi untuk mengganti carbon brushnya tinggal buka di sini. Tidak perlu bongkar bodinya. Di sini ada untuk turun naik, ada gearnya ya. Tinggal kita putar-putar saja seperti ini. Kita longgarkan terlebih dahulu. Tinggal kita putar seperti ini. Kalau mau diturun naikkan. Nih ya. Nah. Kalau sudah sesuai, tinggal kita eratkan lagi. Oke. Lalu di sini ada tempat untuk menempatkan guidance ya. Tinggal dimasukin saja. Dilonggarkan terlebih dahulu ini, dilonggarkan. Lalu kita masukin seperti ini. Kurang longgar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dia ada rail ya di dalam sini. Ada railnya. Jadi tidak akan bergoyang kemana-mana karena dijaga oleh railnya ini. Nah, ini udah kokoh ini. Nggak akan goyang kemana-mana. Sama untuk memasang straight guard-nya juga sama ya. Ini dipasangkan di sini. Nah, nanti ini dipasangkan. Ya biasanya kalian sudah tahu lah ya. Di sini nih. Di sini pokoknya beginilah. Nah, begini pokoknya ya. Dipasangkan seperti ini. Nanti kita akan langsung peragakan aja biar nggak susah-susah. Dan untuk mengganti pisau menggunakan kunci ini ya teman-teman ya. Menggunakan kunci ini. Untuk mengganti bitnya ya. Standar ya, untuk fitur-fiturnya standar menurut saya. Untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk spesifikasi dari mesin trimmer ini, kalau kita lihat buku panduannya di sini untuk rate power inputnya di angka 350 watt maksimal, no load speednya adalah 30.000 rpm, untuk collect chuck capacity 635 atau 6 mm, untuk beratnya adalah 1,8 kg. Jadi untuk caknya ini bisa menampung mata trimmer 6 atau 6,35 mm ya. Selanjutnya kita akan lihat konsumsi daya listrik tanpa beban. Saya riset terlebih dahulu ya, ada kesalahan. Kita coba sekali lagi. Untuk start awal itu di angka 146 watt dan pada saat idle di angka 117 watt. Selanjutnya kita akan uji RPM dan untuk tingkat kebisingannya. Untuk suara motornya sendiri sih halus ya. Kita lihat nih ya. Untuk RPM maksimal di angka 29.195 ya. Lalu untuk tingkat kebisingan di angka 98 desibel.
Untuk suaranya, ini saya katakan halus ya. Suaranya itu halus, tidak kasar. Selanjutnya kita ukur tingkat getaran. Untuk getarannya juga adem ya, di angka 1,3 mm per second. Getarannya mantap. Untuk beratnya di angka 1,6 kilo, include dengan trimmer glass. Dan untuk panjang kabelnya ini di angka 270 cm atau 2,7 meter. Uji coba pertama saya menggunakan bit seperti ini ya, angel bit. Medianya adalah kayu meranti. Kita lihat. Ini saya menggunakan straight gauge-nya ya. Kita lihat apakah presisi atau tidak. Tenaganya mantap ya, tenaganya mantap. Nih, untuk hasilnya jelas ya. Sap rata semua. Straight guard-nya presisi juga. Tidak ada loose power sama sekali. Nih. Keren. Kita coba sekali lagi ya. Mantap ya. Straight gun-nya benar-benar presisi. Hasilnya juga mantap. Tidak ada loose power, jadinya tidak ada seperti yang terbakar ya. Selanjutnya kita akan membuat parit lagi ya pada media kayu yang sama, kayu meranti. Di sini saya menggunakan mata straight bit. Diameternya adalah 1 cm. Saya akan coba melubangi pada kedalaman setengah senti. Ada terjadi loose power, tetapi masih bisa digunakan ya, masih worth it lah kalau digunakan untuk bekerja. Ini untuk hasilnya ya. Kita coba sekali lagi. Untuk hasilnya,
Kalian lihat ya. Benar-benar rapi, berdampingan. Berdampingan ya. Berikutnya saya akan membuat pola pada kayu meranti ini, balok kayu. Di sini saya menggunakan bit seperti ini. Oke, langsung saja ya, kita lihat bagaimana performanya. Ringan sekali. Ringan sekali ya. Ini salah satu alasannya kenapa saya katakan menggunakan mesin trimmer itu akan membuat kita suka ya, atau asik. Begini nih, satisfying banget hasilnya. Dari yang kasar jadi yang berbentuk seperti ini. Enak dilihat ya, mantap. Ini semua sudutnya sudah saya buat ya polanya. Nah ini juga nih. Tenaga mesinnya mantap ya. Setelah kita gunakan, kita ukur suhunya ya. 42 derajat. 38 derajat. Suhunya sih normal banget ini. Empat 40 derajat. Suhunya normal ya. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin trimmer dari DCA ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Yang pertama untuk build quality ya. Harga 380.000 dapat build quality seperti ini. Ini mau komplain bagaimana lagi ya teman-teman ya. Material bahannya bagus, tingkat finishingnya juga oke. Aksesoris yang kita dapatkan juga materialnya tidak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. 380.000 saya katakan untuk build quality seperti ini sudah sangat-sangat murah. Berikutnya untuk fiturnya standar-standar saja ya. Semua fitur yang ada pada alat ini bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Untuk spesifikasi juga sama, pada saat kita ukur memang untuk RPM-nya tidak sampai dengan 30.000 tapi masih oke lah di angka 29.000. Dan terakhir untuk performanya, ini nih mantep ini ya, 380 ribuan. Dapat alat dengan performa seperti ini. Ini udah top sekali ya teman-teman ya untuk performanya. Suara mesinnya halus, tenaganya ada. Lalu untuk aksesorisnya ini semuanya presisi. Ini udah gimana ya, performanya udah mantap sekali lah untuk harga 300 ribuan, kelas menengah ke bawah. Ya ini nggak ada yang bisa dikomplain ya teman-teman ya. After sales-nya oke, ada garansinya. Lalu untuk ketersediaan spare part-nya juga ada kalau kita lihat di official store. Apa yang harus kita keluhkan lagi ya dengan alat seperti ini, harganya 380 ribuan. Ini udah worth it sekali untuk dibeli. Jadi kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.